Yang pertama ada pengertian pustakawan. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan kepustakawan, serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Menurut Undang-Undang Dasar Nomor 43 Tahun 2007, pustakawan mensyaratkan pendidikan khusus di bidang perpustakaan. Sedangkan menurut Ikatan Pustakawan Indonesia atau yang disingkat IPI, sebagai organisasi yang menghimpun para pustakawan, bahwa pustakawan adalah seseorang yang melaksanakan kegiatan perpustakaan dengan jalan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas lembaga berdasarkan ilmu pengetahuan, dokumentasi, dan juga informasi yang dimilikinya melalui pendidikan. Pustakawan adalah seseorang yang berkarya secara profesional di bidang perpustakaan dan informasi. Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan sebelumnya, pustakawan berarti seseorang yang berkompetensi dalam bidang perpustakaan dan informasi yang diperoleh melalui pendidikan kepustakawanan, serta bertugas dan bertanggung jawab untuk mengelola dan melayani masyarakat sesuai dengan tugas lembaga yang menaunginya. Selanjutnya adalah karakteristik dari pustakawan. Yang pertama yaitu memiliki kompetensi dan keahlian di bidangnya. Untuk menjadi seorang pustakawan yang profesional, tidak cukup hanya lewat pendidikan formal, namun perlu melalui proses pembelajaran dan pengembangan diri yang terus-menerus dengan menggali potensi dan kemampuan diri sampai menjadi ahli. Dan untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan ketekunan, kerja keras, kemauan yang kuat untuk mengembangkan kompetensi dan keahliannya melalui berbagai kegiatan, baik melalui kegiatan seminar, pendidikan formal, magang, studi banding, maupun pelatihan. Dan yang paling tidak kalah penting adalah kebiasaan pustakawan untuk membaca bacaan yang terkait dengan perkembangan dunia Pusdok.info dan serta teknologi informasi. Yang kedua, menghasilkan kinerja yang berkualitas. Seseorang pustakawan profesional pada perpustakaan perguruan tinggi harus selalu berusaha menghasilkan karya yang berkualitas tinggi dan kinerja yang terbaik dan maksimal, dengan terus mencoba memberikan dan mengutamakan hal yang lebih dari apa yang diharapkan. Yang ketiga, memiliki kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional mencakup pengendalian diri, semangat, dan ketekunan, serta kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dan bertahan menghadapi tekanan. Melakukan empati untuk memelihara hubungan dengan orang lain sebaik-baiknya. Kemampuan untuk menyelesaikan konflik, serta mampu untuk memimpin. Yang terakhir ada memiliki kemampuan berkomunikasi. Komunikasi di sini termasuk cara pustakawan mempresentasikan diri dan gagasannya dalam bidang yang ditekuninya melalui teknik atau saluran komunikasi yang dipilih. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seseorang pustakawan harus sering dan secara berkesinambungan melakukan komunikasi atau exposure dengan jejaring sehingga pengguna semakin memiliki persepsi yang terbentuk dari kompetensi dan integritasnya. Banyak doktor dalam bidang tertentu, tetapi hanya sedikit yang memperoleh tempat di hati publik dan sering diundang untuk menjadi pembicara dalam berbagai seminar dan dimintai kompetensi dan dimintai pandangannya oleh media massa. Hal yang membedakan bukan sekedar kompetensi teknis atau hard skill semata yang mereka miliki, tetapi lebih dari itu adalah kemampuan dalam mengkomunikasikan diri dan gagasannya kepada publik, baik melalui tulisan atau artikel di media massa, sering menghadiri seminar dan berperan aktif dalam bidangnya, atau bahkan menulis buku dalam bidang kompetensinya. Standar kualifikasi dari seorang pustakawan. Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan atau yang disingkat dengan SNP, Perpustakaan Nasional RI tahun 2011 menjelaskan tentang kualifikasi tenaga perpustakaan perguruan tinggi, yaitu pustakawan dengan minimal pendidikan strata 1 di bidang ilmu perpustakaan dan informasi, dan juga terlibat aktif dalam organisasi dibuktikan dengan kartu anggota atau sertifikat yang pernah dimilikinya.
Perpustakaan dikelola oleh tenaga perpustakaan sekurang-kurangnya 2 orang pustakawan untuk 500 mahasiswa. Dan untuk setiap tambahan 2.000 mahasiswa ditambahkan 1 orang pustakawan. Pustakawan kini sebagai tenaga kependidikan, fungsional, dan tenaga profesi. Kepustakawanan merupakan sumber daya yang mampu menggerakkan bidang lain. Sumber ilmu pengetahuan ini berperan strategis dalam usaha meningkatkan kualitas pendidikan formal maupun non-formal. Pengembangan ini dengan tujuan yang pertama, mengembangkan berbagai bidang, yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan, yang ketiga, mengembangkan profesi pustakawan. Hal ini diharapkan akan meningkatkan profesionalisme tenaga perpustakaan dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Profesi pustakawan sangat prospektif untuk berkembang dan dilirik orang. Pelan tetapi pasti bahwa profesi ini sudah mengalami kemajuan yang lebih baik dibandingkan dengan profesi yang serumpun, misalnya arsiparis. Kode etik dari profesi pustakawan. Kode etik adalah sistem norma, nilai, dan aturan profesional yang tertulis secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau yang salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Dalam hal ini, ada Ikatan Pustakawan Indonesia yang merupakan organisasi dari profesi bagi pustakawan tentang pelaksanaan kode etik pustakawan yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan, pasal 36B dan pasal 37. Dalam kode etik pustakawan tersebut dijelaskan bahwa pustakawan adalah seseorang yang dalam memiliki pendidikan bidang perpustakaan, dokumentasi, dan informasi, sekurang-kurangnya tingkat pendidikan profesional dan atau berkualifikasi setingkat yang diakui oleh Ikatan Pustakawan Indonesia, dan berkarya dalam bidang perpustakaan, dokumentasi, dan informasi serta sesuai metodologi keilmuan yang diperolehnya. Sedangkan Kode Etik Pustakawan Indonesia tahun 2006 menyatakan bahwa Kode Etik Pustakawan Indonesia sebagai panduan perilaku dan kinerja semua anggota Ikatan Pustakawan Indonesia dalam melakukan tugasnya di bidang kepustakawanan. Setiap anggota Ikatan Pustakawan Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kode etik dalam standar yang setinggi-tingginya untuk kepentingan pengguna, profesi, perpustakaan, organisasi profesi, dan masyarakat. Sedangkan pada bab 1 ketentuan umum pasal 1 ayat 1-3 menjelaskan bahwa kode etik perpustakaan Indonesia merupakan aturan tertulis yang harus dipedomani oleh setiap pustakawan dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pustakawan. B. Etika profesi pustakawan yang menjadi landasan moral yang ditunjung tinggi, diamalkan dan diamankan oleh setiap pustakawan. C. Ketentuan yang mengatur pustakawan dalam melaksanakan tugas kepada diri sendiri, sesama pustakawan, pengguna, masyarakat, dan negara. Tujuan kode etik menurut Hermawan pada tahun 2006 menyatakan ada beberapa tujuan kode etik suatu organisasi profesi adalah untuk yang pertama, menjaga martabat dan moral profesi. Kedua, memelihara hubungan anggota profesi. Ketiga, meningkatkan pengabdian anggota profesi. Keempat, meningkatkan mutu profesi, dan yang terakhir, melindungi masyarakat pemakai. Pengembangan profesi pustaka. Ada beberapa kegiatan atau upaya untuk mengembangkan profesi pustakawan, meliputi 1. Membuat karya ilmiah. Kegiatan ini meliputi penulisan karya ilmiah di bidang perpusdokinfo, laporan hasil kegiatan ilmiah, makalah ilmiah, tulisan ilmiah populer, makalah prasarana, buku dan artikel majalah yang hasilnya dipublikasikan dan atau diterbitkan melalui media tertentu. Kedua, menyusun pedoman atau petunjuk teknis perpusdokinfo. Kegiatan ini terdiri dari 2 jenis. Yang pertama, pedoman standar penyelenggaraan perpusdokinfo. Yang kedua, pedoman umum petunjuk teknis perpusdokinfo. Menerjemahkan
buku, dan bahan lain bidang Perpus.Info. Terjemahan yang dipublikasikan adalah karya tulis hasil ahli bahasa suatu tulisan dari suatu bahasa ke dalam bahasa lain yang diterbitkan oleh sesuatu lembaga penerbit dan diedarkan untuk mendukung kegiatan kepustakawan. Saluran yang dipublikasikan adalah karya tulis atau terjemahan secara bebas yang diterbitkan oleh suatu lembaga penerbit yang diedarkan untuk mendukung kegiatan kepustakawan. Melakukan tugas sebagai ketua kelompok atau koordinator pustaka atau pemimpin unit perpustakaan. Ketua tim atau koordinator perpustakaan adalah pustakawan yang bertanggung jawab atas ketua tim atau mengkoordinasikan banyak pejabat fungsi pustakawan untuk melaksanakan suatu periode atau paket kegiatan pustakawan, termasuk perencanaan, pembagian kerja, dan tugas peningkatan kapasitas, dan memastikan tanggung jawab pekerjaan. Pemimpin Departemen Perpustakaan adalah perpustakawan yang diberhentikan sementara dari jabatan fungsional yang diangkat sebagai pejabat struktural atau ditunjuk untuk memimpin Departemen Perpustakaan. Menghimpun dan menyusun naskah kumpulan tulisan untuk dipublikasikan. Menghimpun dan menyusun naskah-naskah dikumpulkan tulisan untuk dipublikasikan adalah kegiatan mengumpulkan dan menyusun naskah-naskah tulisan dalam topik atau lingkungan tertentu untuk disusun, disunting, dan dipublikasikan dalam bentuk terbitan baru. Memberikan konsultasi ke pustakawan yang bersifat konsep. Memberikan konsultasi ke pustakawan yang bersifat konsep adalah memberi saran atau pertimbangan kepada instansi atau perorangan yang meminta konsultan berupa pemecahan masalah atau gagasan di bidang kepustakawan. Peran etika dalam profesi pustakawan. Peran yang dimaksud adalah apa yang harus dilakukan atau kegiatan apa yang dapat dilakukan oleh pustakawan yang berkedudukan sebagai anggota profesi agar tercapainya fungsi. Peran bisa juga diartikan sebagai sekumpulan fungsi yang dilakukan oleh pustakawan sebagai bagian dari harapan pemustakaan. Etika bisa diartikan sebagai ilmu tentang perbuatan atau tingkah laku secara manusia, secara baik atau tidak baik. Etika bisa juga diartikan melakukan perbuatan yang dapat dinilai secara positif atau negatif, sehingga ketika dilakukan perlu pertimbangkan atau niat karena akibatnya bisa menjadi baik atau buruk. Pustakawan perlu memiliki etika dalam menjalankan profesinya. Alasannya diantaranya perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan informasi yang kadang sangat mempengaruhi perilaku pustakawan yang tidak didasarkan pada prinsip-prinsip etika termasuk kode etik profesi. Dalam profesi yang tidak dilandasi oleh etika biasa memungkinkan terjadinya pergeseran nilai, bahkan bisa memicu terjadinya konflik. Selanjutnya, setiap profesi memiliki peran fungsi masing-masing, sehingga terkadang memicu terjadinya perdebatan, persepsi, atau sikap kecemburuan sosial. Selanjutnya, terkadang perbedaan pendapat terhadap profesi menimbulkan pertentangan. Pertentangan ini bisa saja terjadi antar bidang atau inter bidang. Yang terakhir adalah dalam praktiknya, organisasi profesi memiliki kendala-kendala atau hambatan
yang memicu terjadinya ketidakpuasan anggota yang berakibat terjadinya pertikaian, pertengkaran, dan perkelahian.